Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 untuk pelatihan Coding dan Kecerdasan Artifisial KKA LPD Yayasan Karisma untuk Makassar 3. Pada kesempatan ini akan menyampaikan berkaitan dengan hasil analisis data di modul 2, di mana kami mendapati dari data awal yang diberikan di file spreadsheet itu ada 5 sheet dari aktivitas 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah pada tahap pengembangan, di mana di aktivitas 1 ini, seperti data yang kita lihat ini, ada beberapa aspek yang menjadi perhatian kita, mulai dari tanggal, kemudian waktu keberangkatan, jaraknya, kemudian waktu tempuhnya, kemudian jenis jalannya, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Yang dimana semua aspek-aspek ini kemudian tentu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada aktivitas yang kedua, kemudian kami mencoba untuk menganalisis berdasarkan hal yang perlu untuk kami isi, ya. Di mana pada aktivitas 2 kami mengisi pada bagian kecepatan, yang tentu dari hasil pengolahan kecepatan ini dengan beberapa aspek yang terkait, kemudian kami menentukan apakah kecepatan itu terkategori valid ataukah dia terkategori outlier. Nah, dari semua data yang kami olah, dari data 1 sampai ke 30 yang menjadi sampel di sini, berdasarkan beberapa aspek yang ada di sini pula, maka kami mendapati kecepatan yang diperoleh seperti yang bisa kita lihat bersama di tabel pada layar kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk kecepatan ini kami memperoleh untuk yang berada pada kategori yang paling rendah itu berada pada menit 12.71 seperti itu. Sedangkan untuk data tertingginya tidak ada yang melebihi daripada 80. Sehingga berdasarkan rumus yang kami gunakan, data ini kecepatannya semuanya terkategori valid dari data 1 sampai data 3 ke 30. Dan tidak ada data yang outlier, karena data yang outlier itu manakala dia kecepatannya berada di atas 80. Kemudian di aktivitas yang ketiga masih saling terkait dari aktivitas 1, 2, dan 3, maka kami pun mengkategorikan berdasarkan jaraknya di sini, mana jarak yang kemudian menengah, mana yang pendek, mana jauh lebih. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga mengkategorikan berdasarkan waktu keberangkatannya di sini. Di kategori waktunya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, dan ada yang malam. Dan begitu pula dengan harinya, berkaitan dengan apakah itu hari kerja ataukah hari libur. Dan begitu pula dengan jenis jalannya, apakah dia jalan raya, jalan tol. Kemudian dilihat juga dari kondisi lalu lintasnya, apakah tinggi, sedang, ataukah rendah, ataukah sangat tinggi. Nah, semua aspek ini tentu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk bagian yang berwarna ini kami menggunakan rumus yang memanfaatkan tentu pemanfaatan rumus-rumus yang ada di Excel itu sendiri. Sehingga kami dapat mengisi mana jalanan yang terkategori, misalnya di sini kondisinya dia termasuk ideal, waktunya termasuk ideal berdasarkan perhitungan, mana yang kemudian yang terkategori waktunya tidak ideal. Maka tentu seperti kaitannya tadi di aktivitas yang kedua, ada yang kecepatannya valid dan ada yang outlier. Nah, dari sini kami mendapati bahwa waktu ideal di sini untuk terendahnya itu ada di 15,
ya. Sedangkan yang tertingginya itu ada di kisaran 68. Dan indeks hambatannya semuanya kami memberikan kategorinya 1. Artinya indeks hambatannya tidak ada yang berarti. Kemudian berikutnya adalah aktivitas yang keempat. Di sini kami menghitung ya beberapa bagian berdasarkan beberapa aspek tadi yang ada di aktivitas 3, mulai dari kategori jalannya, jenis jalannya, kondisi lalu lintasnya, sampai penentuan pada waktu tempuh. Ya, jadi waktu tempuh di sini tentu sama seperti di aktivitas sebelumnya, kami masih menggunakan rumus yang memanfaatkan rumus Excel. Nah, sehingga kami mendapati bahwa waktu tempuh berdasarkan beberapa kategori ini, dari kategori jaraknya, jenis jalannya, kondisi lalu lintasnya, yang menentukan waktu tempuhnya, kami mendapati berdasarkan tampilan layar ini. Bahwa misal sebagai contoh dari kategori jaraknya pendek, kemudian jenis jalannya kota, kemudian kondisi lalu lintasnya rendah, maka kami mendapati waktu tempuh kurang lebih sekitar 17,5 detik. Ya, jadi kemudian untuk berikutnya yang kami juga tentukan adalah deviasi standar waktu tempuh. Ya, jadi di sini yang perlu menjadi perhatian adalah pada kategori jarak dengan jenis jalannya untuk menentukan deviasi standarnya. Kemudian ada juga kecepatan rata-rata per kategori jalan. Ya, tentu di sini misalnya di jalan kota, jalan raya dengan jalan tol. Kemudian kita tentukan berapa kecepatan rata-rata yang diperoleh. Kemudian indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, kita di sini mengkategorikan kondisi lalu lintasnya mulai dari rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi, dan kami masih mengkategorikan berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulannya, indeks hambatannya masih berada pada angka 1. Jadi indeks hambatan rata-ratanya masih dalam kondisi yang normal berdasarkan perhitungan yang ada. Kemudian yang terakhir, di aktivitas terakhir, yaitu pada tahap pengembangan, tentu ada beberapa di sini yang perlu menjadi perhatian. Jadi mulai dari faktor, ya, faktornya di sini ada banyak berdasarkan data dari aktivitas 1, mulai dari jenis jalannya, kondisi lalu lintasnya, waktunya atau hari, kemudian cuacanya, di mana semuanya di sini saling terkait antara satu dengan yang lain untuk penentuan nilainya. Nah, jadi di sini misalnya untuk jenis jalannya kami merata-ratakan, menjumlahkan perolehan nilai total dari jalan tol, jalan raya, jalan kota, kemudian kami rata-ratakan atau kami bagi menjadi 3 sehingga ini yang kami peroleh 33,00. Kemudian untuk kondisi lalu lintasnya semuanya berada pada kategori 1, ya, sehingga kami mengkategorikan kondisi lalu lintasnya di sini poinnya 4 berdasarkan jumlah dari kondisi lalu lintas rendah, sedang, tinggi sampai sangat tinggi. Kemudian harinya juga kami di awal atau di aktivitas yang kedua sudah menentukan kategori berdasarkan penentuan waktunya, pagi itu sampai dari jam berapa ke jam berapa, siang juga seperti itu, sore, malam, dan seterusnya, sehingga memudahkan kami dalam mengidentifikasi, ya, menggunakan tabel bantu. Kemudian cuacanya di sini, ya, cuacanya ada yang cerah, ada yang hujan ringan, dan ada hujan deras. Maka tentu ini juga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain berkaitan dengan bagaimana kondisi cuaca yang berada di jalan tersebut. Nah, dari situlah kemudian kami mendapati untuk tahap pengembangan ini tentu ada beberapa yang perlu dianalisis untuk lebih lanjut. Demikian dari kelompok kami. Untuk segala perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, ya, untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.